Yang pertama, takribul usul li tashilil usul. Bahasa Indonesia kira-kira jalan yang paling mudah lima arifatillahi war rasul. Kitab ini bagus. Jalan paling dekat untuk bermakrifat pada Allah dan Rasul. Karena ada ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tak kenal maka ya, jadi kita mengenal Allah, kita mengenal dengan cara mengenal diri dulu. Banyak orang tak kenal diri, makanya cenderung orang itu tidak mengenal orang lain, dirinya sendiri tidak kenal. Apa saya? Banyak orang gila. Serem kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sa'adatud darain fi sholati ala sayyidinal kaunain. Ini istimewa dua kitab. Makna Indonesianya kira-kira sa'adah itu, tahu sa'adah? Kebahagiaan di dua rumah. Sa'adatud darain, kebahagiaan di dua rumah, rumah dunia, rumah akhirat. Maksudnya itu. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan cara apa? Fi sholatu ala sayyidil kaunain. Dengan cara bersolawat kepada sayyidnya dua penghulu dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Pengen bahagia dunia akhirat, kita bersolawat kepada sayyidnya penghulunya dunia akhirat. Siapa? Rasulullah. Ini yang kedua. Antul gengge apa? Entah kapan bisa kita hatam. Di dalamnya ada saya selipkan salawat burda. Kita pakai salawat MI saja untuk lebih memudahkan. Dapat halaman berapa, nanti di malam berikutnya, malam Jumat kita langsung lanjutkan lagi sampai hatam. Itu hanya 81 halaman. Hatam muter lagi dari halaman 1 gitu. Diistiqomahkan dulu. Di situ ada salawat malaikat yang kapan hari saya bilang. Di situ ada salawat tahfidz. Tapi salawat tahfidznya pendek istimewa. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin analu bisirri hifdzul Quran wal amala bih. Salawat, dengan salawat itu aku bisa hafal Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Warzuqni minhu ilman munira, dan dapat ilmu yang menerangi cahaya hidupku dunia sampai akhirat. Wah, itu super sekali itu. Yang ketiga, kita lanjutkan ngaji kitab Kitabul Adab. Tadi Habib Muhammad Amin bin Idrus Balung. Pilih request salah satu. Yang pertama itu tasawuf. Ini Kitabul Adab. Yang mana? Yang ma'rifat. Yang ini takribul usul li tasrilil usul li ma'rifatillahi war rasul. Ma'rifat. Sepakat, selain. Mana kacamata saya? Harap maklum ya, tambah tua tambah lupaan. Pendenan. Lupa ini. Ya, yang repot itu lupa begini nih, banyak kacamata. Kita kirim Fatihah dulu musannifnya, pengarangnya. Cara membuka makrifat, memahami ilmu itu salah satunya kita bertawasul kepada pengarangnya. Ya. Milau Sayyid Habib. Sayyid itu penghulu. Sayyid itu panggilan kepada keturunan Rasulullah yang sudah sangat sahih. Ada yang membedakan antara Syarif, Sayyid dan Habib. Tapi ada yang menganggap sama. Ya sudah, yang penting keturunan Rasulullah sudah. Mau kita panggil Habib, mau dipanggil Sayyid atau dipanggil Syarif, sama saja sudah, anggap sama. Ya, ada yang membedakan kalau dari jalur Sayyidina Hasan begini, Sayyidina Husain begini, kalau dua-duanya begini, itu kira-kira. Ya. Cuma kalau kitab hampir tidak ada menulis Al Habib Fulan, Habib Fulan, Sayyid biasanya. Ya, kalau keturunan Rasulullah. Kalau seorang yang sangat senior di bidang keilmuan biasanya asy-syaikh. Ya. Kalau pengarangnya orang-orang modern, orang-orang sekarang itu al-ustaz, atau kadang disingkat alif pakai ada giginya di atas, itu hamzah itu, titik terus dal.
titik. Al-Ustad Ad-Doktur, Profesor Dok. Jadi Al-Ustad itu gelar tertinggi itu kalau di Timur Tengah. Capok di sini Ustad enggak kacang. Kalah saing saya sama Ustad sebelah. Karena memang Ustad itu usaha tani dan dagang. Ya. Saya mulai dengan tawasul dulu pada taklifnya, muallifnya Syekhul Islam fil Baladil Haram. Beliau ulama besar di Mekah. Sayyid Ahmad bin Said bin Zaini Dahlan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kitab ini relatif baru ya, baru umur 10 tahunan. Nah, cetakan pertama kalau tidak salah yang saya dapat ini itu 2013, 1434 Hijriah. Sekarang 1445. 11 tahun yang lalu. Kitab putih. Warnanya putih kertasnya. Cuma saya lebih suka baca kitab putih karena satu ada titik komanya. Kalau kitab kuning nggak ada titik, nggak ada koma, gundul semua. Ya. Diawali dari ayat Al-Quran. Ada yang langsung saya loncat-loncati ya, kayak Ibtidah itu tidak perlu saya bacakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Fahadhir risalah. Surat ini, jadi kitab setebel ini dibilang risalah. Risalah itu bahasa Indonesia surat. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad Idris, Muhammad bin Idris. Beliau nulis risalah surat, tapi tebelnya 10 jilid kalau tidak salah. Dan beliau itu tidak nulis sendiri, dituliskan santrinya. Beliau ngomongnya ini jadi 10 jilid kita berrisalah sekitar. Jadi menjawab pertanyaan seorang sultan terkait dengan hukum Islam, beliau jawab, "Uktub ya fulan." Saya lupa santrinya siapa. Nulisnya bagus, cepat. Jadi Imam Syafi'i ngomong, dia nulisnya itu kayak ngetik gitu. Saya alhamdulillah dikaruniai blind system, kemampuan ngetik yang secepat itu. Tahu blind system? Ngetik 10 jari itu. Monbian kan 11 jari ya? 11 jari. Gini kalau 11 jari. Lima huruf X. Dan saya hafal huruf hijaiyah posisinya dulu, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Meskipun nggak ada alif bataknya di tutsnya, ya, karena terbiasa. Kalau ilmu kayak gitu kan, ilmu ngetik itu kayak ilmu nyetir. Ya, sudah tahu do re mi nya karena saya sering megang organ gitu ya. Ya, kayak gitu. Saya lompati. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama itu dan aku namakan kitab ini, risalah ini, surat ini, Takribul Usul li Tashilil Usul. Bagus. Ya, I'lam, ketahuilah. Ya. Anallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'rifuh. Perhatikan. Sesungguhnya Allah menciptakan segala makhluknya agar bisa bermakrifat kepada Allah. Agar bisa bermakrifat kepada Allah. Saya tidak maknai bermakrifat karena rata-rata itu sudah bisa memahami makrifat itu apa. Ini marifat. Makrifat mudhari itu mata. Bermakrifat itu mengetahui kalau bahasa Indonesianya, tapi bukan mengetahui bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan lagi kepada bahasa Arab itu bisa araf tuh, bisa alim tuh, bisa syahad tuh. Ini makrifat. Makrifat itu tingkat tertinggi dalam mengenal seseorang, yang biasanya setelah makrifat langsung gandengannya mahabbah. Itu tadi, tak kenal maka tak. Maka ketika kenal dengan model makrifat ini, kita akan pasti akan sayang. Pasti itu sudah. Karena gabungannya itu sudah. Levelnya itu setara antara makrifat dan mahabbah. Nah, ya bukan setara ya, tapi makrifat itu mengantarkan kepada mahabbah.
maka ini matluba minhum. Dan ini sudah dikabarkan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Iya. ya'budun. Ni-nya tidak pakai ya. Jadi liya'buduni ya itu nisbatnya kepada Allah. Kalau Allah berfirman berkalam di Al-Qur'annya ana, maka sama sekali tidak melibatkan makhluk. Dan dari saking ananya Allah, la ilaha illa ana diulang hanya satu kali di Al-Quran, di surat Toha. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Dan ilmu tahlil ini, ilmu kalimat tahlil ini diilmui. Di surat Muhammad disebutkan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah kalau bahasa Indonesianya. Tapi saya lebih ser kalau dimaknai ilmui dulu. Kalau hanya ketahui keliru makna kadang. Ilmui secara dalam. Ya. Annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ada diskusi kuntu gimana? Kanzan makhfiyah. Aku di sini Allah. Firman Allah lewat lisan Rasulullah. Hadis qudsi. Aku itu seperti sesuatu yang tersimpan makhfiyan, tersembunyi tapi sangat berharga. Kayak harta karun. Gali sawah, gali ternyata ada emas segini bang. Wah, alhamdulillah pona utang. Itu harta karun. Kenapa kok dinisbatkan ke karun? Korun. Inna koruna min qaum Musa. Ya, sesungguhnya harta yang hilang dimakan oleh bumi itu harta sempurna dimakan, sak orang-orangnya, sak rumah-rumahnya, sak harta-hartanya semua. Maka kita gali itu kok ada harta yang berharga, kita namakan harta karun. Makanya cek nyaman ngalak bagian tunya. Ternyata tanah korun. Kuntu kanzan makhfiyah. Saya lupa terusannya, hadis qudsi ya. Dan aku ingin diketahui firman Allah. Maka aku ciptakan makhluk semua ini agar mereka bermakrifat padaku, mengetahui bahwa aku ini Sang Khalik, sang wujud. Dimulai dari sifat yang pertama apa? Wujud. Kita itu sebenarnya wujud tapi tidak wujud. Tidak wujud tapi wujud. Bisa dipahami tidak? Wujudnya kita karena ada sang wujud, sang ada. Sebenarnya kalau nggak ada sang ada, kita pasti nggak ada dari awal. Karena kita pastinya nggak ada dan kembali menjadi tiada. Ingat ayang-ayangan itu. Ada lagunya itu, lagu Jawa. Ya, lagu Jawa. Ayang-ayang itu. Kita hidup kayak ayang-ayangan, bayang-bayang. Karena ada lampu. Kalau seandainya nggak ada lampu dan nggak ada jasad, ya selesai, kita nggak ada. Ya namanya Muhammad Izzuddin, nggak ada namanya Fathur Pak Amel dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya. Maka sifat 20 yang dimulai dari nomor 1 wujud, idam, bako. Wah, ini urut-urutannya jangan diputar balik ini. Idam itu kita untuk memaknai. Kadang kan pusing kita mikir Allah. Jangan dipikir Allah. Kita di luar Allah, di luar pikiran kita. Allah di luar waktu. Maka tidak ada awal, tidak ada akhir. Cuma untuk lebih memudahkan kita untuk memaknai, huwal awwal wal akhir. Maha awal, maha akhir. Sebenarnya nggak ada awal bagi Allah, nggak ada akhir bagi Allah. Tidak ada waktu. Allah pencipta waktu. Jadi waktu itu gampangannya tercipta dari setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Yang satu awalnya dipecah, ada ruang, ada waktu. Paham ini ya? Ada ruang, ada waktu. Jadi Allah bikin ruang, alam semesta ini, baru ada waktu. Maka jangan pernah berpikiran Allah bertempat dan berwaktu. Paham ini?
Paham enggak? Paham. Jadi wujud kidam bakok di situ. Gitu. Kidamnya bakoknya. Jadi itu. Jadi bahas ilmu kalam saya, tapi memang harus berkalam saya. Mau nggak mau kalau ingin bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah kita harus kuatkan akidahnya dulu ya. Tauhidnya itu jangan separuh-separuh pemahamannya. Ya. Ada ayat Al-Quran lagi, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang syirik pun, orang musyrik pun, politeis itu rata-rata Tuhannya kan banyak. Politeis, poli itu banyak, teis itu Tuhan. Sebenarnya lebih mudah mengislamkan ateis loh, kata orang-orang pendakwah. Karena apa? Ateis itu sudah bertahlil dia, cuma belum hatam. La ilaha, peke sudah selesai. Kan ateis dia, tiada Tuhan. Kan tinggal melanjutkan illallah. Yang berat itu politeis, yang syirik. Memberantas kesyirikan itu lebih berat daripada memberantas mulhid, orang ateisnya enggak. Yang belum bertauhid. Yang belum bertauhid. Kan ucapan saya sering, bukan debat ya. Kalau dengan ateis itu selesai. Karena dia bertahlil sebenarnya, tapi tahlilnya belum hatam. Bahaya sekali, makanya biar menalkinin mayit, calon mayit, orang yang sedang nazak itu jangan ditahlili. Biar macam la ilaha illallah, peka kemungkinan khawatir kan la ilaha tak sampai nyampe illallahnya tak terbaca. Makanya langsung Allah yang cuakinya nyampe Allah. Jangan la ilaha. Udah lupa kan? Itu ateis namanya. Itu tidak. Teis Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan. Itu kan la ilaha illallah. Ya. Maka Al-Quran itu lebih banyak perangnya terhadap orang-orang musyrik daripada orang kafir. Kafir tidak percaya Tuhan sama sekali. Iya, karena sesungguhnya dia tetap percaya Tuhan. Buktinya mereka itu kan menghalalkan segala macam cara, termasuk zina. Waktu zina itu maaf ya, katanya sih yang dia sebut, oh my god. Oh, nyebut siapa itu? Ya Allah. Kan nyebut Tuhan kan? Nyebut Allah. Saya lanjut. Taqsimul ibadat asyara aqsam. Nah, ini sudah sampai kepada mukaddimah yang mau mengantarkan kepada inti. Dibagi ibadah hukum dasarnya haram. Paham? Hukum asal ibadah hukumnya Haram. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. La ilaha illallah. Jadi dinafikan semua dulu, dihabisi semua dulu, baru illa Allah. Paham ini ya? Nafiul isbat. Dinafikan dulu baru diisbatkan. Petanda dulu, petanda kada pesen nah. Pada teng boleh entar pak isbat boleh je. Nafiul isbatnya. Wal ibadat asyara aqsam. Ibadat yang hukum asalnya haram menjadi wajib ketika diperintahkan. Apa? 10 macam yang utama. Salat, zakat, saum, haji plus umroh. Katanya mau datang malam kemudian. Yang umroh gitu kan. Besok malam.
Oh, tapi ngebandnya dari sekarang ya. Haji dan umroh sama itu, mudah-mudahan kita bisa segera balik ke Makkah Madinah yang sudah pernah. Karena gini ya, orang yang belum pernah pasti ingin, yang tidak ingin tidak iman. Ingin tidak nyampe Makkah Madinah? Tak doakan segera nyampe ke sana. Aminkan, Amin. lahir dan batin. Ikhtiarkan tapi bini guna amin. Corong sudah. Itu kayak perawan atau jaka mau kawin, membayangkan enaknya kawin itu belum ada gambaran, tapi sudah pengen ngebet, pengen kawin. Yang sudah pernah kawin terus ditinggal meninggal suami atau istrinya, itu pengennya lebih ngebet lagi biar tahu ya. Tapi jangan, mudah-mudahan tidak ditinggal segera mati suaminya atau istrinya ya. Amin. Iya. Tapi kalau mati muda biasanya cepat segera kawin itu. Yakin saya kalau ditinggal mati ibu-ibu suaminya tuh belum tok nyari ngampra lah. Minimal kebeten, ateh ini. Karena memang nikmat dan syariat yang paling tua itu adalah nikah. Jadi belum ada sholat di surga. Nabi Adam sama Siti Hawa. So, nikah dulu. Syariatnya yang pertama kali itu. Ya. Sholawat Jibril itu kan riwayatnya di situ. Jadi jadikan mahar. Itu. Terus yang kelima qiraatul Quran. Ini kira-kira di ranking, saya belum paham ya. Di ranking oleh beliau, pengarang kitab. Jadi qiraat Quran itu nomor 5. Wa dzikrullah ta'ala fi kulli hal. Zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring tapi belum tidur, kita tetap berzikir. Ketika masih ada kesadaran dalam Rasulullah, tidurnya beliau, zikirnya tetap jalan, hatinya tetap jalan. Kita orang ngajalan aten teduk. Zikrullah nomor 6, zikrullah ta'ala fi kulli hal. Benih pas nyambi tasbih man gaman Allah pamer itu. Jangan baca jangan pakai hitungan kalau zikir itu. Ya boleh saya menganjurkan bawa tasbih, tapi ya jangan proklamasi, jangan kampanye di disnodusin. Ntar ke masjid bawa tasbih, yang ntar jalanan ya simpen tasbih. Jadi kalau mau dipakai silakan, nggak apa-apa, syiar. Yang penting jaga ateh ya. Terus ini perhatikan para bapak-bapak. Talabul halal, ini ranking 7. Ibadah juga Pak Amin. Alaku, talabul halal, mencari rezeki yang halal. Halal, rep. Terus nomor 8, wal qiyamu bi huquqil muslimin. Wal qiyam, melaksanakan hak-hak orang muslim. Apa itu? Ya haknya muslim orang lain itu apa? Kalau tetangga sakit dijenguk, ada tetangga apa lo kita bantu, ada tetangga meninggal kita ikut takziah. Saya punya proyek ini bantu. Bekerja di Spana saya melihat itu, ya Allah kayak gini. Habis berapa lagi semen ini? Cuma mau dibongkar ya eman saya kelakuan nu kali. Sampai mikir saya, ini kalau dak lagi nah. Aduh halamat segera ini. Sudah ketemu sama Pak Zulfar, tapi belum ketemu sepakat gimana baiknya. Sudah mau temu lakun dengan bacaan Agus. Terus nomor berikutnya lah, pokoknya 10 totalnya ya. Wa huququs suhbah, menjaga hak-hak persahabatan. Hak-hak persahabatan. Itu ibadah juga. Innamal mu'minuna ikhwah.
orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah saudara. Saudara. Jadi bukan saudara di Al-Quran itu bukan hubungan darah. Saudara hakiki di Al-Quran adalah saudara Seiman. Maka di dalam khutbah kan ayyuhal ikhwah, tantretan, saudara kita yang sesama iman, saudara seiman. Terus berikutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, mengajak kepada kemakruffan. Nah, ini lagi-lagi makrifat ya. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui dan baik. Yang diketahui pasti baik. Diketahui baik, ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar. Dan nahi munkar. Munkar itu sesuatu yang tidak diketahui. Ma'rifat nakiroh itu. Ciri-ciri dalam ilmu nahwu kan ada alnya. Baik mau al samsiyah maupun al qamariyah. Tapi kalau adal itu ciri-ciri menjadi ma'rifah. Sesuatu yang diketahui. Tahu kan pernah belajar ilmu nahwu sedikit-sedikit kan? Atau banyak-banyak alhamdulillah. Sebagian termuda. Ya. Hatam alfiyah. Hatam nih. Hatam nggon muka Paham ya? Nah, mungkar sebaliknya sesuatu yang tidak diketahui. Kalau dalam ilmu nahwu tidak ada alif lamnya. Ciri-cirinya di tanwin belakangnya. Bisa fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin. Itu ciri nakiro. Nakiro itu mungkar itu sesuatu yang tidak diketahui, yang biasanya tidak diketahui adalah jahil, buruk, harus kita jauhi. Kebodohan, ya, kejahilan. Maka jahiliyah itu, kemungkaran itu harus kita. Maka kalau kita sebenarnya belajar mengerti, pasti kita menjadi orang yang cerdas, pintar. Ya. Ul-ashir yang terakhir, yang ke-10, ittiba'us sunnah. Mengikuti apa sunnah itu? Tahu? Oh ini sunnah. Begitulah. Dana penghitung gitu. Kira melmon lebat nempe dari Pak Gofur. Sunnah itu dua maknanya ya. Dalam ahkamul khamsah, hukum yang 5 itu adiknya wajib. Jadi 5 hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka sunnah itu adiknya wajib. Sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adiknya wajib. Tapi yang di sini bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah lampa. Lampa siapapun sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini ittiba'us sunnah, sunnatur Rasulillah. Lampa Rasulullah. Rasulullah melampah ke barat, kita ikut melampah ke barat. Rasulullah, pokoknya apapun yang dijalani oleh Rasulullah atau yang didahulukan oleh Rasulullah, diperintahkan, meskipun beliau tidak melakukan. Ada Rasulullah perintahkan, tapi Rasulullah tidak lakukan. Apa contohnya? Haji mut'ah. Bukan kawin mut'ah. Haji mut'ah. Jangan dipelintir kata-kata saya. Haji mut'ah itu haji tamatu. Ada yang bilang haji tamatu, ada yang bilang haji mut'ah. Umroh dulu baru haji, itu namanya haji mut'ah, haji tamatu. Faman tamatta ambil umroh ilal haji di Al-Qur'an. Barang siapa bertamatu. Tamatu itu seneng. Orang ke Mekah Madinah seneng apa enggak? Seneng itu. Ya. Piknik, kan enggak ngantar piknik ke Tapang. Lewur karo dibi magrib. Orang itu duhur. Tak duhur kan aku 10. Nyaman ke Bang Sering. Aku snorkeling. Entar, benda senyawa. Snorkeling dulu gitu saya anu ka. Nyelam. Takut saya nyelam. Ya, tak gelar sih mah jadi nama. Oh, nebus semule kada. Menyasi mandi. Oh, mandi nang anu, selat, nang mandi. Nang Kasih. tasen gini.
lain cuman diterakin. Jadi tiba sunnah itu ngikuti lamban Rasulullah. Apa yang dilakukan, apa yang disabdakan, apa yang menjadi keputusan Rasulullah, lakukan. Oke, lakukan. Contoh yang tidak dilakukan tapi diperintahkan kepada umatnya, haji mut'ah. Rasulullah sendiri melakukan haji qiron. Dan haji itu ada 3 macam. Qiron, ifrad, tamattu. Oke. Ada yang bilang ifrad yang lebih utama. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, untuk kita kelas-kelasnya kayak model kita itu haji tamattu yang afdal. Satu, karena satu-satunya yang disebutkan di Al-Quran. Yang kedua, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu itu yang membersamai beliau. Beliau sendiri memilih qiron. Tahu qiron? Haji yang niatnya dibarengkan niat ihramnya sekaligus dengan umroh. Ini menurut saya dari saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, mencontohkan suatu yang paling mudah tapi paling berat untuk pribadi. Karena beliau syaratnya haji qiron itu harus bawa hadiyu dari rumah. Jadi mun pian noro haji qiron norok Rasulullah, meskipun ngerengkeng pian nampu nyambi mbik setong dari rumah. Depak ke Mina baru beli. Nabi nyambi onta 100 dari Madinah ke Mekah. Dan di tangan beliau sendiri onta itu 63 itu disembelih sendiri, karena unta 100 kan Nabi repu antar kan nyanter kan Nabi le era pas ini kan. Kita beli kan Nabi 100 itu, maka Nabi itu teger nyorat yang digambarkan tuh. Yang beli tong setong sampai dapat ke usia Rasulullah. Sebitak telok. Mungkin karena pun faktor kelelahan atau apa beliau menyerahkan sisanya, tapi ini sudah takdir kepada menantu beliau tersayang, Sayyidina Ali. Kebetulan usianya apa itu lekor. Ini Sayyidina Ali 27, Rasulullah 63. Ngagak wafatan. Jadi 63 tambah 27 100. Jadi Nabi ini kan nyampe 100 onta. Mun kelas sebelum dia tahu sakeun onta pun. Sapeh, tak gelar sapeh dari Gidri ke Mekah. Embi setong keng sambih ya, angkok gini kan masuk ke koper ke kapal. Tapi insyaallah itu dong ya. Jangankan numpak kapal, numpak sepur ben tulis neraja dilarang membawa Hewan. si oleh ini kan nyebi hewan si hanya makoto. Tiba sunnah. Oke, tiba sunnah. Jangan disalahpahami, pahami secara benar dan baik. Sunnah itu. Rasulullah sekali lagi pernah melarang sahabatnya. Ini kan biar cerdas kan, bersunnah yang sebenarnya. Bunyi ngubu jonggo mulu loh. Enten gue tak lang-lang ngubu jonggo. Lanjutkan Pak Gubernur. Saya juga suka ngubu jonggo karena tak koper sih kan. Ngetek alasan gitu. Silakan. Ya, silakan. Tapi pahami secara baik dan benar. Contohnya yang baik dan benar itu begini. Rasulullah melarang sahabat untuk berdiri ketika beliau itu datang. Sahabat-sahabat, ketika aku datang, kalian jangan berdiri. Yang dilakukan sahabat apa? Berdiri. Tetap berdiri kan, melawan perintah Rasulullah kan. Ini sunnahnya yang mana? Tetap duduk karena takut dilarang Rasulullah untuk berdiri, apa tetap berdiri? Berdiri. Menghormati. Ini tawaduknya seorang Rasulullah, Nabi yang paling sempurna memberi contoh teladan kebaikan akhlak, keluhuran budi. Maka di Al-Quran tegas, saya lanjutkan dulu. Tiba sunnah wa huwa, dan itu maksudnya tiba sunnah mengikuti sunnah Rasulullah, miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan, wa amaratul mahabbah, dan sesuatu yang pasti mengarahkan. Amarah itu inna nafsala amaratun bisu,
nyoro, yang pasti menyuruh kita kepada mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran 31. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah. Kita cinta enggak kepada Allah? Nian cinta tentang kepada Allah. Cinta. Apa buktinya? Salat. Enggak. Salah. Bukan salah, keliru. Buktinya apa? Cinta kita kepada Allah. Ittiba'us sunnah. Oh iya. Ngikuti sunnah Rasulullah. Ya termasuk sholat lah. Rasulullah paling sempurna mencontohkan sholat. Ya. Wa qurratu aini fis shalah. Permata hatiku, permata hidupku, penentram hatiku adalah ketika aku sedang sholat. Beliau bilang kepada Bilal, ya Bilal arihni bis shalah. Bilal azan. Bahagiakan hatiku yang sekarang sedang susah dengan sholat. Jadi ketika mian susah, sholatlah. Tak usah dentik susah gitu. Jadi kata kuncinya bermahabbah, dan mahabbah itu adalah tanda iman. Semakin bermahabbah pada Allah, semakin kuat iman. Kok begitu? Iya, dalilnya Al-Quran lagi saya. Tak balik-balikkan dari Al-Quran saja. Karena kan ada orang yang ingkar sunnah, tidak mau megang sunnah, tapi hanya melulu Al-Quran. Maka dia itu tidak bisa sholat isya secara sempurna. Karena nggak ada di Al-Quran itu sholat isya 4 rakaat, waktunya begini-begini, adanya di dalam sunnah, hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Cari di Al-Quran bagaimana caranya sholat isya ya, tidak bakalan ketemu sampai kiamat. Karena Al-Quran tidak merinci. Paham? Di Al-Quran itu tidak merinci bagaimana kaifiyah cara kita sholat, adanya di sunnah atau hadis. Oh ya, makna berikutnya sunnah itu ya hadis itu. Hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu qaulan wa fi'lan wa ikrar. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Ikrar. Ketetapan Nabi. Jadi itu ya, ciri-ciri kita bermahabbah kepada Allah, kita ittiba'us sunnah. Mengikuti Rasulullah. Dalam hal apapun, tidak pakai mikir sudah kalau urusan itu. Akal wes nomor sangalekor lah. Nomor hitung nomor 2 Allah dan Rasulullah. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Ini jalan tercepat nih, ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Selesai sebenarnya. Kitab ini sudah selesai. Masa langsung itu tahu. Tapi kan tul kayaknya ini kenapa saya komentar nih. Kalau penasaran ya tak lanjutkan. Amaratul mahabbah, paham nih? Amaratul mahabbah, yang pasti akan menyuruh kita kepada mahabbah kepada Rasul Allah dan Rasulullah. Dan bunyi ayatnya yang tadi itu gini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban, yang palingnya cinta lillah, kepada Allah. Nah, jadi ciri-ciri iman adalah mahabbah. Dan tidak main-main. Mahabbah itu tingkatan tertinggi. Kata Rabi'atul Adawiyah kalau tidak salah, beliau itu taqarrub ilallah dengan cara mahabbah. Thariqahnya thariqah mahabbah, thariqah cinta. Sebenarnya kalau kita mau dengan thariqah ini, tidak usah abirin sepandang modelnya nih kan. Thariqah nyaman, thariqah mahabbah nih. Ya. Thariqah mencurahkan cinta kasih, lebur banget, asik lebur. Mau temu benyanan kan. Perlu diajarin. Amel nih kenapa demikian? Adin Amel nih kenapa demikian? Kan bukan cintanya demikian. Perlu diajarin.
sayang nggak noro orangnya. Oh noro. Noro. Jodoh sudah. Pon, ada pertanyaan? Intinya itu saja dulu. Yang kira-kira bisa saya lompati, tak lompati saja. Karena kita ngajinya benih ngaji kitab, benih ngaji tahu, nahu, kontennya saja. Jadi konten kreator gitu. Kata kafala Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali yang salah satu konten kreator paling canggih menurut saya. Saking YouTube ada cuman gini kan. Maka paling lebur, paling banyak subscribernya itu Imam Ghazali. Karena ketika itu dunia sudah hampir terbalik. Dunia itu di akhirat, akhirat itu di dunia. Paham maksudnya? Paham kan? Ibadah ni gapai majar dunia. Ngaji minta bajaran dunia. Sholat mayit, dan itu hampir terjadi di kota besar. Saya ngalami itu di tahun 96, pernah saya kaget awal-awal masuk Jakarta. Allah, ada orang meninggalkan kan pernah disolati. Saya ikut sholat. Nah sedang sholat mayit itu ada petugas gosek sebar amplop. Termasuk saya kebagian di amplop lebur mendingan. Terus habis itu ke kubur. Wah ya amplopin boleh mas. Lebur nonton banyak orang mati. Tahlilan dari tong sitong sampai tok petok. Ben malam amplop. Malam tok petok. Oke. Lompot lampu semapan, sarung semapan. Lebur ini. Tapi akhirnya apa? Apa sih? Tak lebur ini kan. Itu baju. Oh koran dunia. Sebelum orang mati tak tahlil, tak ngaji. Paham nih kan? Dan itu pernah terjadi di kala zamannya beliau, Imam Ghazali. Dunia hampir terbalik. Jadi kelakuan akhirat jadi kelakuan dunia. Paham? Paham maksud gue? Berarti tujuan utamanya kan dunia sekarang. Tentunya. Kam min amalin kita sawur amal al-akhirah. Ada hadisnya itu. Tak terjemahkan ke Indonesia. Berapa banyak kelakuan itu penampakan fisik, kelakuan akhirat, sholat, zakat. Nah, bentar lagi 2024 ini banyak zakat ini. Zakat politik. Oke. Tongkat. Kitong zakat. Kenapa? Tong zakat nama boleh? Bahasannya. Itisan. Berse. Beras. Kenapa boleh? Nah itu zakat politik ya, zakat ada maunya ya. Boleh tapi Ustaz. Ya Kalau kita- siapa kalau nerima boleh, Oh, halal tapi nggak toyib, nggak barokah. sudah kadung diterima. Tapi saya berfatwa jangan. Aduh. Itu kalau saya bilang haram itu kebangetan ya. Ekstrim kan. Saya bukan ekstremis ya. Tapi tolak, sebaiknya ditolak karena Cara nusa. tepak tangannya. Kalau Secara anu deh apa lagi? Sepor natang suara tak ding beli. Ini Mian beri boleh sekat, boleh bisa beri mian sejuta sini kau tantang ingat gini kepada. kalau pas kita menolak itu mudaratnya lebih besar ke kita Ustaz. Ada kaitannya dengan Iya, pekerjaan salah satu contohnya. Kan kadang di pekerjaan itu ada instruksi seperti itu. Ya teman-teman itu kan enggak mau, tapi gimana Ustaz? Istafti qalbak. Minta nasihat kepada hati nurani. Sesungguhnya hati nurani itu paling jujur. Jangan minta nasihat kepada akal, apalagi kepada nafsu. Akal, nafsu, perut, apalagi di bawah perut, jangan. Tapi kalau uang itu biasanya yang bermain ini sama perut. Akal, otak yang jadi instrumen, perut, lapar yang jadi instrumen. Oning instrumen, alat, organ. Tapi bertanyalah kepada jantung kita ini deg-degan apa enggak, tambah cepat apa enggak.
Deg-degannya itu yang bikin kita itu sengsara. Deg-degan di atas normal. Dokter itu kalau memeriksa kesehatan orang itu cukup dengan detak jantung, pakai apa yang di kuping itu diginikan, dia tahu sudah, oh ini orangnya darah tinggi, oh ini diabetes ya. Oh ini segala macam lah penyakit itu bisa dikontrol dari detak jantung. Fisik saja kelihatan. Jantung itu hati fisik. Hati non fisik. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak baik, pasti deg-degannya lebih dari normal. Takut diketahui orang lah, takut maka istafti qalbak, sabda Rasulullah. Itu saja jawaban saya. Yang mana? Mintalah nasihat kepada hati nurani. Jangan minta ke sini atau apalagi ke sini. Aduh, kalau minta ke sini itu mesti tak nampekkan. Kan ada buto hijaunya di sini. Tahu buto hijau? Jin yang suka makan. Jadi kalau ada jin masuk ke dalam badan, itu bukan hanya kesurupan. Buto hijau itu sering tidak kesurupan, tapi masuk ke dalam perut kita. Ciri-cirinya makan 2 piring tidak kenyang. Lagi kesurupan itu, kesurupan jin ke dalam perutnya. Tidak macam bismillah, tidak kenyang-kenyang. Tapi sadar orang itu. Ada yang begitu, tapi ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar ya assalamualaikum, sudah dikontrol semua dia. Ini sama ini. Ya. Karena badan itu wadah ya, kayak gerbong kereta. Di mata mereka kita kayak gerbong, badan kita. Gerbong kereta itu tahu bisa masuk berapa orang ke dalam kereta? Minimal 100. Bisa nyonok nih, 102 gerbong yang ekonomi. 102 orang kalau enggak salah. Kayak gitu juga badan kita ya. Ketika kosong dari ruh kita, ruhaninya, maka akan kemungkinan diisi oleh yang lain. Hati-hati jangan kosong, karena memang kaidahnya amit. Hati kita itu kayak gini. Saya tanya sekarang, gelas ini penuh apa kosong? Penuh. Apa setengah isinya? Penuh. Penuh. Airnya. Kan boleh tak tanya aing. Air gelas ini penuh apa kosong apa setengah? Penuh. 3 pilihannya. Penuh, setengah atau kosong? Penuh. Penuh. Nah, baru kalau mau dirinci. Setengahnya isi Air, setengahnya isi, udara. tapi penuh enggak Pak Amel? Penuh. Tapi masalahnya tidak penuh dengan Air. hati. Kita sering kayak gini nih. Setengah hati namanya. Makanya kan ada orang setengah hati itu gara-gara kayak gini nih. Oleh separuh mari nombi bagus. Oleh ren karen ya. Minum. Paham nih kan? Oke. Makanya orang yang kosong melompong itu kayak gelas habis diminum habis hatinya. Keberak ke temor. Makanya nafsu itu dinamakan hawa, ada pendahuluannya. Hawa itu artinya udara, bahasa Arab. Hawa itu udara, angin. Dinafsu enggak? Demang apa tak demang? Lebih berat kan ambil air. Zikir itu adalah air. Ketika semakin penuh air itu mengisi hati kita, ambet. Nah boleh ke anyar, sobung si anyar. Bila segi anyar kan penuh. Kosong. Lanjutkan. Gitu, Pak. Aing barokah meninggal gini kan. Aing separuh nih, sebagian minum. Kayak buah. Minum. Nah boleh sing minum no orang soleh enggak bagus. Amin. Mungkin. Monta yapi mari nih mom. Eka soki kumnya, kan soki. Ya. Ini apa sih? Sena oreng. Kita noreng. Ngepung dengan dia. Kita lanjut sedikit, terlalu malam sudah ngajinya kita ini. Asik. Oke, takafalal Imamul Ghazali radhiyallahu anhu Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini kitab babonnya beliau. Ya. Jadi mengubah, saya yakin beliau mujaddid. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Waliullah yang makomnya ulama, yang membalik dunia yang awalnya sudah terbalik. Kelakuan akhirat jadi kelakuan dunia, balik lagi jadi asal. Baru karena orang cetong si wali kutub gaus di bidang keulamaan, keilmuan.
beliau itu makamnya Imam Ghazali. Waktu itu keilmuan bukan pas butuh nih, keilmuan justru sampai pada puncak-puncaknya yang namanya filosofi. Makanya dia serang itu filosofi, filsafat dia serang, tapi yang baik lanjutkan. Jadi beliau mengkritisi filosofi tidak pas haram semua filsafat, tidak, ada filsafat yang baik. Maka ada ilmu kalam lahir. Ilmu kalam itu berangkat dari filsafat itu. Ya. Memikirkan Tuhan itu sebenarnya haram hukumnya. Tapi kalau terpaksa keluarlah ilmu kalam, akidah, ilmu akidah. Makanya kalau di MI itu langsung antara akidah dan akhlak digabungkan, karena memang dari akidah langsung ke hilir, langsung ke buahnya, yaitu orang yang akidahnya baik, bagus, pasti buahnya juga baik. Allah alam. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Tanya saya. Oke. Sumpah menaing kalau separuh. Malaysia etikal mulai ini kan Nambah ya. nambah. Oke. Nyata. Di aing dalam hati kita itu, hati kita semakin tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Ciri-ciri tenang, aing tenang, menghanyutkan. Karena delem. Coba aing tase, aing pokok aing songai sudulem, kan tenang. Coba aing cekrecekan. Nengke air beria tanda tak dalam. Oning beria. Cengrucun. Paham gitu? Jadi Sallallahu alaihi Muhammad Aisyah gitu. Aisyah sallallahu alaihi Muhammad sekalian, Aisyah sekalian. Aisyah 10 benih sekalian. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Kita membaca salawat 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Padahal Allah bersalawat kepada kita 1 kali saja, itu sudah cukup dunia akhirat. Kita bersolawat kepada kanjeng Nabi 1 kali, gencar Gusti Allah. Allah bersolawat kepada orang itu 10. Enggak gini gak pokoknya tak gelem solawat. Tak habis pikir. Nah, nanti jalan yang tercepat menuju kebahagiaan dunia akhirat, kita bersolawat kepada kanjeng Nabi. Kita bersolawat kepada kanjeng Nabi. Senang saja jalan pada. Saya nyamaki sholat daim ini kan salawat sejenglan, sholat sejenglan yang meskipun wanita sedang haid pun bisa sholat, karena sholat daim, sholat daim, sholat abadi, sholat daim. Nah, enggak kayak ikan aku di kembaran. Ini saya tahu Gunung Raung, ini saya tahu Gunung Rinjani. Ini Gunung Rinjani, gunung paling tinggi nang Lombok. Dari Lombok Tengah. Ditembak Lombok. Oh, ini Lombok. Tahu Pak. Mataram. Pulau Lombok. Pulau Lombok ini kayak istilah Mataram, ibu kota NTB. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. 4 kabupaten mentara. 3 kabupaten 1 kota Mataram. Esena sepulau ya, enggak mutura, yang muturan yang memanjang. Oke. Benggalan Sampang Pamekasan Sumenep, Benggalan Pagempang oleh akatan oleh nginep. Tapi mun Lombok enggak Bali nih. Ini sini kan. Bungkol. Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat. Tahu nih Gunung Rinjani masuk kabupaten kamu? Pokok di pulaunya itu, di Pulau Lombok nih. Itu dari sana, orang istimewa. Beliaunya itu Pak D, Asmana Haji Ahmad. Mudah-mudahan masih barokah kamu. Amin. Beliau kapan hari kesini? Beliau itu Ahmad bin
bin Adam alaihissalam. Apa? Pernah demo udah menunjukkan apalannya itu. Pak D, abri gini kan, karena gue lagi mantap, tak beki kan ya. Kasih lagu rotar lombok. Tunggu nih. Dia apa sampai ke Nabi Adam? Dan Bani Adam, anak foto Nabi Adam. King apal tuh? Fathor bin. Kira bapak. Osni. Nyaman lagi. Tak tahu lah kan. Hartono bin Mbak laki. Mana ke Bandung. Iya. Nyaman lagi. Nabi Adam. Bandung. Gen bentuk wain kita rata-rata repot pun. Rata-rata gen 7 turunan ke atas itu sudah membahasa jabah nih, dan itu sebenarnya harus dijaga, tidak putus. Yang namanya 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Itu biasanya masih ada asar, oning asar, bekas. Kakek kita sering datang kepada kita 7 turunan nomor 7. Membahasa jabah nih gantun siwur. Mbak, buyut, numpuk ke atas nih. Mbak demen bahasa coba istilahnya masing-masing. Oh, cukup pun ki rumah mereka tuh. Tandain deh. Kitab ini istimewa, bagus kalau kita mau menghatamkan. Tapi intinya sudah saya bacakan barusan di mukaddimah. Karena kitab modern gitu. Jadi di depan itu sudah dikasih tahu kontennya, konten intinya ini. Oke. Baru diterangkan secara rinci di belakang, di setelahnya. Allah alam bisawab. Pakun semangat ya, meskipun sudah lelah. Makanya kultam ini, kuliah tengah malam ini sengaja memang melatih spiritual kita, dibuat agak tengah malam. Situ saya bisa sempat istirahat. Saya tidur mendengar TV aja. Kemudian saya pancel ada setengah watt. Tapi tahan apa? Ngaji kiam dengan cara lain. Karena gue lagi ngalamin dia ketika tidak berkalam, kingit ya. Kenapa kali ikut top dengan gurunya sampat ini mana khusuk ini kan salah satu caranya gitu. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.